mau gocekan karo sapa tak foto. Lah dhek dalam rangka kerja lek nggawa SPDP lho kecacilek. Lah mulane kuwi mau pakai SPDP tugas kayak kemah bareng. Itu kan bisa dikatakan misalkan posisi tugas. Tidak pakai seragam dan lain sebagainya, misalkan. Ya tetep ra iso. Nggak bisa. Pokoknya seragam. Kita kan nggak tahu jelas arah tujuannya itu kemana. Mau ngapain. Ora mesti nek iku gawa aku demenan, ora ngono, ora mesti ngono lho. Nah mulane aku kan berpikir positif terus selama itu asline berpikir positif. Nek sing nanggapi kuwi dhek iku rumangsa tak curigai, gitu. Padahal saya bertanya saiki bojoku kegiatannya apa misalnya dijawab wonge pramuka. Oh selesai ya. Wong iki nang kene bukan pramuka misalkan ya. Misalkan makan-makan lah. Makan hotel. Misalkan enggak acara piye. Bu. Tolong Bu ke tempat saya bentar Bu. Ini anak saya kesulitan untuk menggarap mengerjakan tugas ya, Bu. Mangkat. Ini ada anak banyak Bu kalau nanti ke tempatnya jenengan niku mriki niku kadose kok rentan anu Bu. Kok ramen mungkin Bu. Mending tenggene bisa mawon. Kok dokter malam-malam dijemput sana dibawa ke rumah orang tersebut terus disuruh anak misalkan ya ini misalkan udah anu kemalaman Bu kalau malam-malam pulang ya enggak apa-apa jam-jam segini kan enggak etis Bu misalkan tak bonceng malam-malam Bu apa tidur di sini saja ya Bu nginep ono enggak iso masalah. Nah, saya enggak masalah. Meskipun yang diinapi itu seorang duda, terus yang menginap itu juga seorang janda bisa dikatakan seperti itu. Ini kan tercerahkan. Enggak ada masalah. Karena hukum iki hukum negara, hukum masyarakat. Karena bukan, itu tadi bukan hukum adat dan agama. Mengingat situasi ketika malam-malam berboncengan ya, ketika malam-malam berboncengan itu kalau dilihat orang yang tidak paham apa yang terjadi otomatis kan timbul kecurigaan yang dan kecurigaan itulah yang menimbulkan kesalahan hukum. Justru kalau tidur di rumah si murid malah rada deh. Paginya baru pulang. Itu enggak apa-apa. Nggih, ya dalu ngantos kedalon ajeng diterke bapake niku bapake sanjang kok mboten kados mboten etis. Oh, film mriki nggih. Ora ada. Iya. Yang jadi masalah itu cuma ngono iku adat-adat cilik yang pemikirannya cupik ya. Ngono lho. Nek aku ndak pernah membahas itu. Hukum itu kan bukan mencari sebuah kebenaran. Fakta. Mbok bener mbok salah neng fakta ngono lho maksudnya. Lah dan hukum itu ketika menemukan sebuah fakta. Terus baru mencari sebuah keadilan. Ketika keadilan itu dan keadilan itu tidak akan terwujud atau tidak terwujud ketika di ruang persidangan. Ya. Karena keadilan itu hanya terwujud ketika di luar ruang persidangan. Luar pengadilan. Kenapa kok keadilan itu terwujud ketika di luar? Mulane ya ono elek napike ya dengan undang-undang Polri ini. Misalnya langsung diadili nang kantor polisi lah ya ana apike kok. Misalkan saya tidak memperpanjang proses. Saya itu maling. Lah. Setelah jangan tertangkap. Lah, setelah tertangkap saya mengatakan di persidangan itu. Aku mbok hukum, saya mau dihukum 10 tahun, Pak, 20 tahun enggak ada masalah, Pak. Saya siap. Tapi dengan catatan, Pak, tolong saya titip anak dan istri saya dicukupi kebutuhannya karena saya sebagai tulang punggung keluarga yang menjadi penopang hidup mereka sehari-hari dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang akan terjadi ketika nuntut negara kan njaluk mangan? Nah, disitulah hakim menentukan sebuah pilihan nurani jalan hati nurani atau rasa kemanusiaan. Ketika orang itu mampu berpikir dengan rasional, kenapa dia maling? Ngono ya. Kekurangan. Dilihat kurang makan, tidak punya penghasilan, tidak punya sawah,
tidak punya pekerjaan atau sulit mencari pekerjaan, bisa dikatakan salah negara nih. Kita seperti ini kan gagal panen. Iya. Ketika gagal panen otomatis kan pekerjaan kan sulit. Nggak ada. Ya, setelah pekerjaan sulit, ini kebutuhan nuntut nggak bisa dihindari. Ya. Daripada perutnya lapar sekeluarga malam-malam cari ayam lah misalnya untuk dijual biar bisa buat beli. Pernah ada sebuah cerita, seorang maling digebuki hingga meninggal dunia, pingsan lalu meninggal dunia. Setelah itu HP-nya berdering, berulang-ulang tidak ada yang berani mengangkat. Salah satu dari mereka tuh ada yang nekat mengangkat HP tersebut, tapi dengan bilas speaker, dengan suara yang lirih, anaknya bilang, Pak, cepat pulang, kami sudah kelaparan. Apa yang terjadi? Iya terus kalau lulu pengurusan makan. Makanya itulah yang namanya keadilan, itu bukan mencari sebuah kebenaran, tetapi mencari solusi atau mencari kebaikan bersama. Adil itu tidak memihak si A salah kamu dihukum, si B benar kamu dibebaskan, tidak. Adil itu tidak seperti itu. Adil itu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Keberimbangan. Maling itu tetap salah, memang. Betul. Tapi kalau perut lapar, siapa yang disalahkan? Negara tidak menjamin pekerjaan, makanan. Masalah perut lapar. Undang-undang yang mempunyai wewenang negara. Orang-orang yang memegang hukum digaji oleh negara. Nenek wong ngene iki, gaji piye? Kalau mereka maling karena perut lapar.